Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Seorang perempuan berbaring di bawah kaki Boas sampai pagi. Siapakah perempuan tersebut? A. Naomi, B. Ruth, C. Orpa, D. Kosbi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ruth. Ruth 3 ayat 7. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. 2. Apa yang dilihat Yakub di Betel? A. Loh batu hukum Taurat. B. Sebuah tangga ke surga. C. Semak yang terbakar. D. Kereta berapi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Sebuah tangga ke surga. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 3. Dalam hukum Taurat, perintah keberapakah yang menekankan penghormatan kepada orang tua? A. Perintah pertama. B. Perintah ketiga. C. Perintah kelima. D. Perintah ketujuh. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Perintah kelima. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah perintah kelima di dalam hukum Taurat. 4. Siapakah nabi yang diperintahkan untuk bernubuat melawan Niniwe, kota yang besar itu? A. Amos. B. Yunus. C. Yesaya. D. Maleakhi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yunus. Yunus 1 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. 5. Tipe orang seperti apakah Yudas Iskariot itu? A. Penuh kasih. B. Peduli. C. Sangat membantu. D. Tidak bisa dipercaya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tidak bisa dipercaya. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 6. Apa arti kata dari Eli? A. Tuhanku. B. Bapakku. C. Allahku. D. Yang Kudus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Allahku. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 7. Di dalam kitab Wahyu ada pesan Yesus yang harus disampaikan kepada ketujuh jemaat. Pesan yang keempat ditujukan kepada jemaat A. Pergamus, B. Smyrna, C. Efesus, D. Tiatira. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tiatira. Wahyu 2 ayat 8-11.
Pesan Tuhan yang keempat ditujukan kepada jemaat di Tiatira yang tercatat di Wahyu 2 ayat 8-11 ini. 8. Siapakah yang mendengar suatu suara yang nyaring dari belakang seperti suara sangkakala? A. Elia. B. Henokh. C. Daniel. D. Yohanes. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yohanes. Wahyu 1 ayat 9-10. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 9. Ke kota Filistin manakah Daud berlindung dari kejaran Saul? A. Gaza. B. Gad. C. Ekron. D. Asdod. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Gad. 1 Samuel 21 ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. 10. Di kitab apa dan pasal berapakah hal jangan menghakimi disebutkan Yesus? A. Yohanes 6. B. Lukas 14. C. Markus 8. D. Matius 7. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Matius 7 ayat 1-5. Hal menghakimi tercatat di kitab Matius pasal 7 ayat 1-5 ini. 11. Setelah meninggalkan Nazaret, di manakah Yesus tinggal? A. Yeriko. B. Berseba. C. Yerusalem. D. Kapernaum. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Kapernaum. Matius 4 ayat 12-13. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. 12. Siapakah yang membela Paulus di hadapan rasul-rasul ketika ia baru saja bertobat? A. Petrus. B. Ananias. C. Barnabas. D. Lukas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Barnabas. Kisah 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 13. Siapakah yang berkhotbah di padang gurun Yudea? A. Yohanes Pembaptis. B. Petrus. C. Yunus. D. Paulus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. 14. Apa arti kata hakal dama? A. Tanah perjanjian. B. Tanah sengketa. C. Tanah air. D. Tanah darah. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tanah darah. Kisah 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. 15. Pada peristiwa apa rasul-rasul diolok-olok oleh orang Yahudi bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis? A. Perkawinan di Kana. B. Pencurahan Roh Kudus. C. Pemberian makan 5.000 orang. D. Saat Yesus disalib.
Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Pencurahan Roh Kudus, Kisah 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.